Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah majlis taklim ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kehidupan kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim marah kita membaca surat Al-Fatihah, kita khususkan untuk mengenal kitab Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali wa ila Sahih Muhammad Sayyidi Muhammad Muhammad wa ali Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam jami'an bil arwa bainal mahadin al-jadatin akhirin khairu asbina wa man ahsana zabiqina amin an Allah ya firman rahmuhu wa yajin bil asran wa lan fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ya kenapa tu ya musta'in. Selanjutnya satu lagi Fatihah buat siapa namanya? Mana? Zubaidah binti Amin. Ya, yang orang tuanya Randi Pulung yang sudah 40 hari yang lalu meninggal dunia. Ya kita doain mudah-mudahan Allah ampuni kesalahannya, diluaskan kuburnya dan dibangkitkan kembali, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan udah ada makanannya katanya, ada masih bok. Ya. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Udah ada orang nggak di bawah? Ada yang jagain. A'udzubillahi samin alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli Muhammadin wa alihi ashabihi wa dzurriyyati. Halaman 170 ya. Wa fi Sahih Bukhari udah itu yang paling atas dulu dah. Ini masih kita ngomongin hadis keempat kan ini ya. Hadis keempat tentang masalah peniupan ruh, takdir di dalam rahim ibu kita udah ditakdirin ketentuan hidup kita. Ini masalah takdir hidup, pencatatan hidup yang sudah ditentukan Allah. Bagaimana kita menyikapinya? Wa bi Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari an Sahal ibni Sa'idin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya apa-apa daripada amal perbuatan tergantung akhirnya. Ya. Penutupannya bagaimana? Ya. Itu sama aja, semua hadis-hadisnya langsung ke bait keempat. Wa fi Sahih Muslim, ya di dalam Sahih Muslim an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rajula la ya'malu zamanal tawila bi amali ahli jannah. Ya, sesungguhnya seseorang laki-laki benar-benar melakukan amalan baik dalam waktu zaman yang panjang, waktu yang lama, dia menjalani amalan-amalan orang surga. Ya, maksudnya sekian lama kata Nabi, orang sekian lama jadi orang soleh. Ya, summa yuhtamu lahu amaluhu bi amali ahli nar. Kemudian diakhirkan baginya amalan-amalan atau orang-orang ahli neraka. Maksudnya, tetapi akhir hidupnya dia ngerjain kerjaan orang gak bener. Itu. Ya. Wa inna rajula, itu ngeri kan? Ini udah catatan berarti. Catatannya emang dia ahli neraka. Jadi walaupun kata Nabi dia seumur hidupnya
Ya misalnya umur 60 sampai dari kecil sampai 60, benar banget. Tapi karena dia catatannya ahli neraka, akhir-akhir hidupnya dia melakukan amal yang buruk dan mati suul khotimah. Ini serem ya. Makanya ya Allah jauhin kita dari takdir yang kayak gitu ya. Ya. Jadi kita jangan sok kepedean dari dulu soleh aja ya. Ngeri juga nih. Kalau catatan kita nggak tahu. Wa inna rajulan ya'malu ya. Azamana tawila. Dia malu ya, bukan ya'mal. Ya. Zaman yang panjang bi amali ahli nar. Sekian lama hidupnya memang nggak bener aja. Sekian lama waktu yang panjang. Summa yuhtabu lahu amaluhu bi amali ahli jannah. Tetapi diakhiri di hidupnya dengan amalan orang surga. Tahu-tahu aja mau mati dia jadi benar orang surga. Gitu. Ini enak nih yang ini ya. Tapi kan kita nggak tahu takdir kita ini, yang dibilang kalau takdirnya dia surga, walaupun dia kerjaannya nggak benar dari dulu, tetapi pas akhir hayatnya pasti dia jadi orang benar. Karena catatannya surga, akhir hidupnya harus husnul khotimah. Gimana cara Allah bikin husnul khotimah? Yaitu Allah rubah batinnya untuk menjadi orang baik. Ya. Jadi emang kemarin kan udah dicontohin tentang masalah memang takdir itu udah duluan. Sebab akibat itu dibikin aja biar kelihatan masuk akal. Ya. Contohnya kan sebenarnya kisah Nabi Israel yang disuruh nyabut nyawa. Dia bilang, ya Allah, saya butuh sesuatu sebab akibat, karena saya takut disalahin manusia. Tapi ini gara-gara Israel nih main cabut-cabut aja gitu. Tapi memang udah ada penetapannya. Akhirnya Allah bikin sebab akibat. Ya, sakit, ya, jatuh begitu. Tapi kita kan dunia malah mikirnya, oh gara-gara sakit tuh dia mati, oh gara-gara tabrakan tuh dia mati. Padahal memang udah waktunya mati. Justru sebab akibat itu diminta sama Israel, biar kesannya ada sebab akibatnya. Nah kita justru ngeliatnya karena sebab akibat. Akhirnya pada berantem gitu kan. Ini gara-gara dia nih jadi mati. Kalau lo nggak ngajak ke sono dia nggak bakal mati tuh. Sebab akibatnya yang kita salahin. Padahal emang udah waktunya mati. Karena malaikat minta sebab akibatnya aja. Kayak gini juga. Karena emang dia udah takdirnya surga. Jadi akhir hayatnya dia harus husnul khotimah. Gimana caranya Allah bikin sebab akibatnya terlihat betul husnul khotimah. Dan orang yang ditakdirkan neraka, emang udah dicatat neraka, Allah bikin sebab akibat di akhir hidupnya, ya, suul khotimah, biar kelihatan ada sebab akibatnya, gitu. Padahal memang udah ketetapannya di ahli neraka, gitu. Ya. Wa kharajal Imam Ahmad min hadis Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la alaikum Allah ta'jabu bi hadin hatta tanzuru bima yuhtamu lahu. Ya. Janganlah kalian Allah ya untuk seyogyanya gitu untuk tidak mengagumi seseorang hingga kalian melihat akhir hidupnya. Maksudnya soleh apapun jangan cepat kagum, ya, kagumilah dia. Ntar pas endingnya gimana, akhir hayatnya husnul khotimah apa suul khotimah, ya itu. Jadi jangan keburu kagum sama kesolehan seseorang, karena kita belum tahu akhirnya. Dan kita pun juga begitu, jangan merasa kagum atau merasa puas dengan kesolehan kita, karena yang dihitung ntar akhirnya gimana. Makanya ada kisah-kisah orang dulu tuh bilangnya dari sini deh, jangan masang foto guru kalau belum mati. Nah kalau guru kita udah meninggal baru kita pasang. Kenapa? Foto ulama gitu. Karena kan kita belum tahu akhirnya. Ya, kita pasang foto guru ulama itu akhir endingnya mau meninggal dia nggak bener, kita turunin lagi tuh fotonya kan gitu. Makanya orang dulu tuh nyuruhnya kalau pasang foto ulama ataupun guru-guru kita, kalau dia udah meninggal baru pasang, karena kita udah tahu sampai endingnya kayak gimana gitu. Ya, gitu.
Fa innal amila karena sesungguhnya orang yang beramal, orang yang melakukan perbuatan ya'malu zamanan min umrihi, ya, orang yang melakukan suatu amalan sepanjang hidupnya, au burhatan, atau ya selama beberapa tahun gitu, min dahrihi, dari waktu hidupnya, bi amalin solihin lau mata alaihi, ya, dia melakukan amal-amal yang baik, lau mata alaihi dakhala jannah, seandainya dia mati dalam keadaan kayak gitu pasti masuk surga. Jadi kata Nabi nih, kan begini, misalnya kata Nabi, ada orang misalnya baik benar, soleh banget sepanjang hidupnya, bahkan beberapa tahun hidupnya itu soleh, dan kalau dia mati saat itu pasti masuk surga, orang benar banget. Tetapi karena catatannya neraka, nah ini summa yatahawalu, lalu Allah merubah dia, fayamalu amalan sayyi'an, lalu akhir-akhir hidupnya dia melakukan amal buruk, dia masuk neraka udah. Wa inal abdah tuh, itu tadi sampai situ tuh, jadi serem ya. Nabi yang ngomong ya, karena dibilang Nabi, janganlah kalian merasa takjub dengan seseorang yang soleh banget ya, kalau belum lihat endingnya, akhir hayatnya seperti apa. Karena kata Nabi, ada orang ngerjain amal soleh, orang yang benar banget, panjang tahunnya dia orang yang baik, seandainya mati saat kayak gitu dia masuk surga. Tetapi karena takdirnya neraka, di akhir hayatnya Allah rubah sifatnya, tahu-tahu pengen berbuat yang jahat, lalu baru mati ya, karena takdirnya memang neraka. Wa innal abdah, dan sesungguhnya seorang hamba, la ya'malul burhatan min dahrihi bi amrin sayyi'in, ada orang yang beberapa tahun hidupnya, di masanya dia melakukan amal-amal yang buruk, orangnya nggak benar, lau mata alaihi dakhala nar, seandainya ada orang mati pasti masuk neraka. Tetapi summa yatahawalu faya malu amalan sholihan, tetapi Allah rubah batinnya, dirinya, lalu dia akhir-akhir hayatnya jadi orang benar karena takdir surga. Itu jadi tetap yang namanya orang ahli surga atau neraka itu kelihat di dunianya, yaitu kelihat di akhir hayatnya itu ya. Ini makanya kita harus ya banyak-banyak doa biar kita husnul khotimah begitu ya. Wa kharaja aidan min hadisi Aisyah, min hadithi Aisyah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah, sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amal-amal orang-orang surga. La ya'malu di sini artinya kan taukid, benar-benar ngerjain amal orang surga aja, orang bener lah, bahwa maktubun fil kitabi min ahli nar, tetapi sudah dicatat dia orang neraka. Jadi orang benar banget, tetapi catatannya neraka ya. Fa idza kana qabla mautihi, ketika mau mati, tahawala ya, Allah merubahnya, fa amilah ya bi amali ahli nar, lalu dia malah justru ngejarin kerjaan orang-orang ahli neraka. Sama mirip hadisnya ya gitu, pamata pada kholanar, mati lalu masuk neraka gitu, serem ya. Ini wa inna rajulah, nah ada kata Nabi lagi, sesungguhnya ada orang yang benar-benar melakukan amal-amalan orang-orang neraka, nggak benar orangnya. Wa inna la maktubun fil kitabi min ahli jannah, tetapi benar-benar dicatat dalam catatan ahli surga. Fa idza kana qabla mautihi tahawala, saat mau mati Allah rubah tuh dia ya, dirubah perbuatannya bi amali ahli jannah ya, lalu masuklah mamata pada kholaha gitu. Dia akhir hayatnya jadi orang benar, lalu habis itu mati maka masuk surga itu. Jadi memang sudah ada ketetapan, jadi yang di dunia itu cuma dibikin sebab akibatnya aja. Emang ditetapinnya surga, jadi dibikin sebab akibatnya akhir hayatnya
benar. Emang kalau ditetapinnya ahli neraka, dibikin sebab akibatnya sebelum mati, dia nggak benar. Begitu. Ya, jangan sampai kita ditakdirin yang terus kita gimana? Nggak tahu juga takdirnya ya. Makanya nanti ada kisah di mana sahabat tabiin sangat mengkhawatirkan tentang takdirnya. Ya Allah, ya takdir saya bagaimana? Takut mereka. Ya. Wa kharaja Ahmadu wa Nasa'i wa Tirmizi min hadisi Abdullah ibn Amr bin As. Ya, qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi kitabani. Nabi keluar dan bertemu dengan kami lagi nongkrong ngobrol begini, terus tahu Nabi keluar dari rumahnya. Ya, kalau di Fathul Bari lebih jelas ceritanya. Nabi keluar bawa 2 kitab. Mungkin yang satu tebelan, yang satu tipis gitu. Karena yang ini isinya ahli neraka, yang ini ahli surga. Bawa 2 buku, ya, sebelah kiri, sebelah kanan. Keluar di depan sahabat, lalu Nabi ngomong, "Nah, ini kitab dari mana ya? Dari Jibril kali ya." Faqalah, "Atadruna ma hadzal kitab yani?" Tahukah kalian kitab apa ini 2? Gitu. Fakulna, lalu kami mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah." Apa itu? Benar. "Ya Rasulullah, illa antuh birona." Wahai Rasulullah, kecuali engkau memberitahu kami. Maksudnya kagak paham ya Rasul, kasih tahu aja dah gitu maksudnya. Apaan tuh kitab gitu? 2 kitab apa? Faqala lil ladzina fi yadihil yumna. Lalu Rasul langsung menunjukkan, kan nanya, "Tahu enggak ini kitab apaan?" 2 biji. Nggak tahu ya Rasul, jelasin aja dah gitu. Langsung Nabi bilang, "Ya udah kalau gitu, ini yang di kanan saya." Gitu. Kata Nabi, "Hadza kitabun min rabbil alamin." Ini kitab dari Tuhan semesta alam. Memang dari langit berarti. Habis dikasih tunjuk ke sahabat, mungkin ditarik lagi sama malaikat. Ya. Ini kitab dari Tuhan semesta alam. Fihi asma'u ahli jannah. Di dalamnya ada nama-nama ahli surga. Wah, kalau kita jadi sahabat, kita berebutan tuh nyari ya. Nama saya ada nggak? Nama saya ada nggak gitu. Ya, kayaknya tipis tuh kitabnya. Ya. Yang giliran yang sebelah kiri kayaknya megangnya gede tebel. Ya ahli neraka soalnya. Ya, ini kitab yang isinya nama-nama orang ahli surga. Wa asma'u abaihim wa qabailihim, dan nama-nama bapak-bapak mereka dan nama-nama suku mereka. Garis nih, ini yang dibilang garis. Summa ujmila ala akhirihim fala yuzdadu fihim wa la yunqasu minhum abadan. Lalu dijumlah keseluruhannya dari awal sampai akhir, dari garis-garis keturunan itu sampai sukunya, nggak nambah nggak kurang gitu. Udah segitu. Ini yang dibilang golongan. Makanya ada garis samina watona aja sama satu garis, karena memang ya begitu. Sama seperti nabi-nabi. Nabi kan ada umatnya, ya umat-umat yang mengikuti Nabi itulah yang akan jadi golongannya. Ya, terus juga nanti lah kalau ini dibicarakannya di ngobrol aja gitu. Ya. Lalu summa qala lil ladzina fi shimalihim. Lalu Nabi bilang yang di sebelah kiri, tahu nih kitab apaan? Hadza kitabun min rabbil alamin fi asma'u ahli nari wa asma'u abaihim wa qabailihim. Ini kitab dari Tuhan semesta alam yang isinya nama-nama orang ahli neraka, bapak-bapaknya dan suku-sukunya ada di sini semua. Sampai akhir zaman. Gitu. Suma ujmila ala akhirihi fala yuzdadu fihim wa la yunqasu minhum abadan. Lalu dijumlah dengan orang-orang yang ada semua itu, ya, dari awal sampai yang terakhir dari mereka, dari garis keturunan, dari garis qabail sukunya, yang masuk yang kagak gitu. Ya, kan ada namanya Anuh, anaknya masuk ada satu yang kagak, bininya kagak, itu jadi udah diseleksi dari garis ini. Itu taruh dibahas gitu. Faqala ashabu, lalu sahabat-sahabatnya Nabi
bertanya, fa bimal amalu ya Rasulullah, ya in kana amron qad turika minhu, gitu. Lalu ngapain lagi kita berbuat sesuatu kalau semuanya udah disimpulin, gitu. Sahabat pikir itu. Terus kita ngapain hidup kalau semuanya udah ditakdirin, gitu. Ya bahasa kita begitu tuh. Lalu Nabi menjawab, qala saddidu wa qaribu, ya fa inna sahibal jannah yuktamu lahu bi amali ahli jannah wa in amilla ayya amalin. Ya, saddidu ini maksudnya usaha aja terus, atau miripin diri kita, siapin diri kita terus, usaha terus untuk mendekati kebaikan. Maksudnya kalau pengen jadi ahli surga kan memang mesti jadi orang benar. Jadi istiqomah aja terus jadi orang benar. Karena kita nggak tahu akhir kita. Ya, bukan berarti nggak ngapa. Ya udah, kalau Allah kasih tahu bahwa ada ahli surga, ada ahli neraka, usaha aja untuk ke ahli surga. Jadi terus-terusan aja jadi benar. Ya, wa qaribu, deketin terus. Ya, ini banyak pemahaman qaribunya. Deketin terus arah-arah benar, deketin terus garis-garis yang memang kelihatan takdirnya benar. Itu. Ya, yang kita tahu ending keturunannya nih orang-orang yang kelihatan endingnya mereka benar semua. Deketin terus, ikutin terus. Ya, karena udah tahu berarti ya jalannya mana, jalannya noh, udah sono aja gitu. Ya. Lalu ya kayak kita jalan ke gunung, ikutin aja sama orang yang udah buka peta, gitu. Dia udah selamat sampai gunung. Deketin terus, arahin terus kita ke situ, karena udah kebukti dia selamat. Paham nggak? Itu yang dibilang samina wa ta'na, satu ikut aja ya gitu. Fa inna sahibal jannati, karena sesungguhnya ahli surga itu ditamatkan baginya dengan amalan-amalan orang surga. Maksudnya kalau kita terus berusaha mendekatkan diri kepada kebaikan, insya Allah pas kita mati dalam keadaan kebaik, berarti ahli surga. Kenapa? Orang yang ahli surga pasti matinya dalam keadaan baik. Makanya berusaha sampai akhir hayat kita, jangan sampai kita nggak istiqomah dalam kebaikan. Soalnya berharap apa? Karena kita nggak pernah keluar dari kebaikan, istiqomah terus. Seandainya mati datang dalam keadaan baik, maksudnya usahain aja. Yang penting usaha dulu, kan kita nggak tahu takdirnya. Gitu. Wa in amilah ayya amalin. Meskipun gitu maksudnya. Meskipun dia melakukan amalan apa saja. Itu. Ya, tetapi tetap aja tujuannya adalah amalan-amalan terakhirnya. Ya, kalau bisa diartikan wa in amila ayya amalin, kerjain apa aja lah, ya pokoknya hal-hal yang baik sampai mati. Wa in sahibal nar yuktamu lahu bi amil ahli nar. Kalau orang yang ahli neraka, ya penghuni neraka pasti akan melakukan amal-amalan orang neraka. Wa in amila ayya amalin, ya apapun yang dikerjain pasti kerjaannya bawaannya nggak benar aja. Summa kalau Rasulullah SAW biyadaihi panabadahuma. Lalu Rasul mengatakan dengan mengisyaratkan dua tangannya, dua jari, dua tangan dia ngomongin. Panabadahuma, dikumpulkan tangan beliau, ya, lalu membukanya. Ini ya, ini lepas, gitu. Dikumpulin, dijatuhin, masih lepas. Ya, cuma qala lalu ngomong begini. Faragha rabbukum minal ibad. Ya, Allah yang menentukan urusan hambanya. Ya, Allah yang menyimpulkan urusan hambanya. Fariqun fil jannah wa fariqun bisair. Yang satu lagi di api yang nyala-nyala. Ya, maksudnya Nabi gampang buat Allah pindahin sini nah. Ya, sebegitu mudahnya Allah memisahkan manusia. Satu di surga, yang ini di neraka. Ya,
urusan Allah. Itu. Ya itu sama aja nih, bawahnya hadisnya sama aja. Lalu halaman 172 bait keduanya, wa fi sahihain, di dalam dua sahih Bukhari Muslim maksudnya, an Sahal ibni Sa'din anan Nabi sallallahu alaihi wasallam altaqa huwa wal musyrikuna fi ashabi rajulin bi ashabihi rajulun. Ya, ini diceritakan bahwa altaqa, Nabi berhadapan dalam perang dia dengan orang-orang musyrik di waktu perang, ngadepin orang-orang kafir, orang musyrik, fi ashabihi, bersama sahabat-sahabatnya, ya, rajulun la yada'u sadzatan wala fahzatan. Ada seorang sahabat Nabi nih, ya, yang perangnya itu la yada', enggak pernah membiarkan sadzatan, ya, wala fahzatan. Sadzatan wala fahzatan nih musuh lah pokoknya, tentara musuh, ya. Ya, musuh, tentara musuh yang gimana pun bentuknya tentara musuh, nggak boleh dilihat sama dia, main bantai aja, begitu. Ya, illa attaba'aha wa yadribuha bisayfihi, kecuali pasti dia kejar, dibunuh dengan pedangnya. Maksudnya ini sahabat perangnya luar biasa gitu, nggak boleh lihat buku dikit dari mana, ugal-ugalan gitu ya. Hebat maksudnya, hebat banget nih sahabat perangnya luar biasa. Ya. Faqalu, lalu sahabat-sahabat yang lain berkata, ma ajza'a minna al-yauma ahadun kama ajza'a fulanun. Tidak akan ada yang dapat pahala di antara kita hari ini seperti pahalanya beliau ini. Dia luar biasa ya Rasul ya. Luar biasa perangnya. Kita nggak mampu lah dapat pahala kayak dia. Itu sahabat-sahabat ngomong. Karena luar biasa perangnya. Ya. Ini jatuhnya pasukan gaang gitu ya. Sekarang nggak angul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan, huwa min ahlin nar, tapi dia catatannya neraka. Nabi ngomong berarti ya, itu kan orangnya mungkin nggak dengar kali ya. Sebegitu luar biasanya dalam perang, sahabat sampai salut, tapi Nabi bilang, tapi dia ahli neraka. Ya, ngeri ya. Sebegitunya jihad, neraka juga. Bengong juga sahabat. Faqala rajulun minnal qaum. Lalu ada salah satu laki-laki dari kaum itu, maksudnya satu kampung nih, temennya mikir Nabi ngomong gitu, wah gue pengen liatin hidupnya nih dengan omongan Nabi itu. Kenapa Nabi bilang dia bakal jadi masuk neraka? Ya akhirnya setelah perang ya temannya ini selalu melihat hidupnya gitu. Ana usahibu wa taba'ahu, aku lalu menemani dia terus dan ngikutin dia dalam kehidupannya. Dulu kenapa waktu perang Nabi ngomongnya dia ahli neraka? Apa yang membuat dia bakal masuk neraka? Ya, fajuri harajulu jurhan saridan. Ya, lalu masih dalam perang juga berarti ini, perang selanjutnya mungkin ya. Lalu suatu perang selanjutnya temannya kan deketin dia terus, ternyata dia terkena luka. Karena luka yang cukup parah dalam perang. Ya temannya coba untuk bantuin, pas tak jala al maut, lalu mulai mempercepat kematian. Maksudnya mungkin darahnya udah agak-agak banyak gitu ya. Mungkin dia nggak tahan dengan rasa sakitnya itu, lagi terkena serangan dari musuh, lukanya cukup parah, dia nggak tahan karena ya rasanya mungkin sakit. Fawado'a naslu sayfihi alal ardi. Ya, lalu dia menaruh gagang gagang ini apa sih, saif pedang. Gagang pedangnya justru dipakau di bawah, ujungnya di atas. Lalu dia masakkan lalu zubabahu baina yadai. Zubabah itu ujung panah ada di dadanya. Ya. Saking sakitnya dia akhirnya malah menekan itu. Tsumma tahamala ala sayfihi faqatala nafsahu. Ditekan terus dia mati. Dadanya ditekan nama itu karena dia mungkin nggak sanggup rasa sakitnya dan mati dalam keadaan bunuh diri.
Ya, sahabat yang lihat itu, iya, matinya bunuh diri. Itu. Langsung dia katakan temannya yang lihat itu, fa kharaja rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki ini menemui Rasulullah setelah melihat begitu. Faqala. Lalu dia mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau memang utusan Allah. Tahu aja ente ya, dia bakal mati suatu timah. Gitu. Ya, waqas alaihil kisah. Lalu dia ceritain. Dari datang-datang ketemu Nabi, ya Rasulullah, aku bersaksi engkau emang Rasulullah, engkau utusan Allah. Emang apa ya kata Nabi gitu. Kemarin kan bilang begini nih, begini dia ini, ente kan langsung neraka. Bener, matinya bunuh diri. Gitu. Hebat ente begitu. Kalau kita gitu, ya. Ya itu kalau bahasa Betawi gitu kan ya, bahasa kita hebat. Ane yakin ente memang Rasul gitu. Ya. Ente memang utusan Allah benar. Gitu. Secara langsung ngomong gitu. Faqala Rasulullah, lalu Nabi mengatakan, inna rajul ya'ma. Nah, ini hadisnya yang baru keluar ya. Ngomong-ngomong yang kayak tadi itu. Sesungguhnya seseorang melakukan amalan-amalan surga fima yabdun nas. Yabdulin nas. Yang mana menurut orang-orang ya yabdun nas ini maksudnya yabdulin nas, yang mana dia tampakkan itu di depan manusia. Maksudnya sesungguhnya ada orang-orang yang melakukan amalan-amalan surga yang dia tampakkan itu di depan manusia. Akhirnya manusia yang ngeliatnya nih orang bener banget. Ya. Wa huwa min ahli nar, padahal dia catatannya neraka. Itu. Nah, ini kata-kata yabdulin nas yang tampak di mata manusia. Ya ini zahirnya doang. Nanti ntar hitungannya di hati. Husnul khotimah, su'ul khotimah, hitungannya di hati. Gitu. Yang menyebabkan hati. Ya. Wa inna rajula la ya'malu amala ahli nar. Ada seseorang yang melakukan amal-amal orang neraka bima yabdu linnas. Yang mana menurut manusia yang tertampak di mata manusia itu emang dia orang enggak benar. Kelihatan kerjaannya. Wa huwa min ahli jannah. Tapi sebenarnya dia orang surga. Ya, ntar akhiratnya. Sadar Bukhari fi riwayatin lahu. Ya. Bukhari menambahkan di akhirnya ada kata-kata innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya suatu perbuatan tergantung akhirnya. Wa qauluhu bima yabdul linnas. Perkataan ini dikatakannya tadi bima yabdu linnas. Menurut apa yang tampak di depan manusia gitu. Ya. Jadi seseorang melakukan amalan-amalan baik, amalan orang surga menurut apa yang kelihatan di mata manusia. Jadi manusia yang melihatnya itu emang orang benar karena kelakuan secara zahirnya kelihatan orang benar. Itu maksudnya ini kata bima yabdu linnas. Nah, ini isyaratun ila annal batin al amr. Ini mengisyaratkan bahasa Nabi. Kenapa Nabi ngomongnya yabdu linnas? Yang tampak di depan manusia, seakan-akan manusia memang melihatnya dia orang benar. Itu. Kenapa ngomong begini Nabi? Ini suatu isyarat dari Nabi bahwa sesungguhnya annal batin al amri yakunu bi khilafi dzalik. Ini bukti Nabi mau ngasih tahu hatinya bertolak belakang dengan yang di luar. Jadi cuma zahirnya doang kelihatan benar, hatinya ahli neraka, kelakuan hasud, dengki, sombong, bangga diri, riya. Nah, kembali lagi ke Sirajul Talibin intinya. Ya. Itu. Ini ulama sampai membahas masalah kenapa ada kata-kata Nabi ngomong yabdu linnas. Ya. Seorang melakukan amalan-amalan perbuatan baik buat orang surga yang menurut manusia tampaknya baik. Kenapa Nabi bisa ngomong begitu? Berarti maksud Nabi dalamnya nggak baik. Ya. Makanya kata Nabi ila anna batina amri, dan sesungguhnya perkara yang di dalam batinnya ini yakunu bi khilafi dzalik, berbeda dengan yang di luar. Ya. Ngeri kan, berarti banyak juga nih kita dari riya, sombong, bangga diri, menunjukkan amal-amal soleh kita. Khawatir endingnya suul khotimah. Ya. Wa anna khotimatus su takunu bisababi dasisatin batinatin lil abdi la yatla'u 'alaiha annasu. Ini yang ngeri. Ya.
Dan sesungguhnya mati yang buruk atau su'ul khotimah, maka mati yang buruk itu terjadi sebabnya dasisah, ya, sesuatu yang tersembunyi di dalam batin seseorang hamba, tidak terlihat di mata manusia. Jadi sebenarnya penyebab yang kenapa sih orang bener banget tahu-tahu akhirnya kok nggak bener, akhirnya kok mau mati kerjaannya nggak bener, karena pas akhirnya keluarlah aslinya, yaitu ya. Jadi ukurannya kalau tadi kata Nabi sadidu wa qoribu gitu, usahalah terus, deketin terus, usaha terus untuk benerin ini, usaha terus untuk ini menjadi orang-orang yang tulus, bersihin hati. Karena hitungannya di sini ntar, di sininya benar, endingnya benar, di sininya nggak benar, endingnya ya. Jadi tetap bisa, Nabi bilang usahain hati kita lurus. Karena penyebab orang jadi su'ul khotimah karena memang hatinya nggak lurus. Cuma nggak kelihatan aja. Akhirnya orang bilang, "Duh, orang bener banget dari dulu yuk, kok matinya begitu?" Nah, karena memang selama ini berarti kita nggak pernah tahu hatinya emang nggak benar. Hubud dunia, gila hormat, gila jabatan, gila dimuliain, gitu. Dan akhirnya Allah wujudkan di akhir hayatnya isi hatinya, yaitu memang isinya nggak benar. Jadi makanya kata-kata Nabi yabdu linnas ini yang tampak di manusia, maksudnya berarti yang nggak tampaknya itu yang berlainan, ya. Itu ngeri ya. Imma min jihatil amali sayyin wa nahwu dzalik, ya. Adapun dari sisi amal-amal buruk sama begitu. Maksudnya kalau orang yang amalnya kelihatan nggak benar bisa jadi hatinya benar, ya, ya. Kenapa pas akhir hayat terus dapat hidayah, dia jadi orang benar baru seminggu terus meninggal? Karena memang Allah melihat hatinya emang benar. Makanya ada kisah-kisah banyak, ada orang-orang luar Islam ya, misalnya di Eropa gitu, ada orang masuk Islam dapat hidayah. Kenapa? Karena emang orangnya baik, orangnya tulus, akhirnya Allah kasih hidayah, ya. Karena ini tetap pandangan Allah, kelurusan hati, ya. Ini yang harus kita renungin lagi, ya, sejauh mana kita ya, bisa. Ini bukan jadi bab yang sangat kita pasrah, udahlah pasrah gitu. Enggak, ada cara usahanya adalah dalamin terus Sirajatul Talibin yang 7 tangga dan praktekin sebaik mungkin tangga-tangga itu agar kita masuk ke dalam ya takdir orang baik. Karena takdir itu juga harus diusahain, karena kita nggak tahu takdir. Makanya Nabi bilang sadidu wa qoribu, usaha terus lembakin ini, usaha terus perbaiki ini, begitu, agar kita husnul khotimah, begitu, ya. Karena hitungannya catatan orang itu baik buruk emang catatan ini, emang ininya udah bener, makanya bakal surga. Orang yang emang ahli neraka, emang ininya Allah ciptain yang nggak bener, pasti neraka, ya. Jadi catatan baik enggaknya memang Allah bikinnya orang segumpal darahnya bagus, karena dia bakal masuk surga. Maka segumpal darahnya itu beres pasti, karena dia walaupun zahirnya kelihatan nggak benar, tapi emang segumpal darahnya Allah ciptain bagus, karena takdirnya surga, ya pasti akan baik, akhirnya bakal baik-baik juga. Tapi kalau segumpal darah itu yang dibilang hati, Allah ciptain emang hatinya nggak bagus, karena memang dia bakal ditakdirkan neraka. Jadi zahirnya gimana juga, memang hatinya sudah nggak bagus, pasti neraka, gitu. Ya, itu. Makanya kalau kita pengen belajar, maksudnya memperbaiki asal agar tidak hasut, dengki, sombong, bangga diri, kayaknya susah banget. Pikirin lagi, wah, jangan-jangan emang hati kita udah dibentuk ahli neraka. Kalau udah belajar Sirajatul Talibin Nasohi belum benar-benar juga, jangan-jangan berusaha belajar memperbaiki ini terus nggak bisa-bisa juga. Pikirin lagi tuh, apa takdir hati ke neraka? Ya, itu. Makanya mohon terus sama Allah, ya Allah, ahsin akhlaki wa tahhir qalbi, ya Allah, baguskan akhlakku, bersihkanlah hatiku. Allah menawir qalbi bi nuri hidayatik.
Kama nawarta ardo bidun nafsin, ya Allah, cahailah hatiku dengan cahayamu seperti engkau cahaya bumi ini dengan mataharimu. Ya. Maka itu yang paling penting. Lurusi ini bukti kita akan takdirnya baik. Makanya doa saya yang di depan Ka'bah dulu cuma itu dulu. Itu 4 hari di Ka'bah muter itu doanya nggak jauh, baik di Madinah ataupun Mekah. Itu cuma doa, ya Allah, baikkanlah akhlakku, bersihkanlah hatiku, ya obatilah penyakit-penyakit hatiku. Itu doang. 4 hari tinggal di sana, doa nggak minta apa-apa kecuali itu. Allahumma ahsin akhlaki wa tahhir qalbi wa sadid aqwali. Ya Allah, baguskanlah akhlakku, baguskanlah kata-kataku, bersihkanlah hatiku. Ya. Itu yang harus kita minta paling dalam sebenarnya. Ya. Allahumma arnal haqqo haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya. Ya Allah, tunjukkan yang enggak baik agar aku bisa menjauhinya. Tunjukkan ya Allah yang enggak benar ya, yang benar agar aku bisa ikutin. Ya. Ya ada lagi yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang tukang balikin hati, tetapin hati saya dalam agama ini. Disuruhnya ending dari semua ini, ya hadis 4 ini akhirnya adalah doanya itu. Minta ini. Doa yang Nabi keluarkan adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi. Yang wahai Allah yang bisa merubah hati jadi enggak benar-benar, tetapkan hati saya terus selalu jadi orang benar. Makanya istilahnya jangan pernah nyerah jadi orang benar, orang baik. Ya, capek gue jadi orang baik. Ya, itu udah mulai keluar tuh, ya, nggak istiqomah namanya gitu. Ya, itu fatilkal khoslah al khafiyah tujibu wajaba yujib tujibu su al khotimah indal maut. Nih yang ya beliau ngomongnya begini nih, Ibnu Rajab Al-Hambali. Batilkal khoslah, masalah itu tadi, perangai yang di hati. Ya, yang tadi dibilang dasi satin batinatin lil abdi, yaitu sesuatu yang tersembunyi di batin seseorang. Ini masalah ini, ya isinya baik nih yang di dalam hatinya atau buruk, itulah ya al-khafiyah nih yang tersembunyi di sini. Tujibu su'al khotimah indal maut, yang menyebabkan su'ul khotimah saat mati. Ya, ya, batin yang enggak baik inilah yang menyebabkan, mewajibkan bahkan yang mewajibkan dia matinya su'ul khotimah. Jadi akhir hayatnya dia enggak benar, itu cuma mau menunjukkan bahwa memang sebenarnya ininya udah enggak benar dari dulunya. Makanya akhir hayatnya ditampakkan su'ul khotimahnya. Ya. Makanya watilkal khoslah khafiyah, dan perangai yang tersembunyi itulah yang mewajibkan dia su'ul khotimah. Yang menjadikan su'ul khotimah adalah hati kita lurus sama enggak lurusnya. Wadzalika qad ya'malu rajulu amala ahli nar fi wa fi batinihi khoslatun khafiyatun min khisalil khair. Nah ini kan ngerinya. Ada kali itu, begitupun sesungguhnya orang melakukan amalan ahli neraka, tetapi hatinya atau di batinnya ini ada perangai yang tersembunyi, perangai yang baik. Fataqlubu alaihi tilkal khoslatu fi akhir umrihi. Lalu bisa menguasai hatinya itu kepada zahirnya di akhir hayatnya. Akhirnya pas akhir hayatnya jadi benar. Fatujibu lahu husnul khotimah, maka wajib baginya husnul khotimah. Jadi intinya apa yang ada di sini yang menyebabkan su'ul atau husnul khotimah. Ya, sampai situ aja. Mudah-mudahan bisa ada manfaat ini halim wa bihadrat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana innaka ya rabbana hamna ya rabbana hamna Allahumma arhamna warhamna walidina fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma
warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin wa ma'asna akhlaqana wa tahhir qulubana wa saddid aqwalana bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.